Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Alvan Rizky. Kali ini saya akan memberikan materi sosiologi, salah satunya yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai materi, boleh perkenalan satu-satu namanya saja. Dari Mbak yang jilbabnya pink, silakan. Iya. Perkenalan. Halo, nama saya Ica Julianti, bisa dipanggil Ica. Oke, selanjutnya. Nama saya Habib Sakrat Bariski, bisa dipanggil Akbar. Oke, selanjutnya. Nama saya Krisna Adrian, bisa dipanggil Krisna Awada Adrian. Oke, kita akan membahas tentang sosialisasi dan masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi interaksi sosial dan materi norma sosial. Kita tahu bahwa interaksi sosial itu kan hubungan dinamis antara perorangan, kemudian kelompok. Selanjutnya dalam interaksi sosial diajarkan nilai dan norma yang diturunkan. Kemudian kegiatan atau proses tersebut yaitu disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan proses sosial yang dialami seseorang atau kelompok untuk belajar, mengenali serta menghayati pola perilaku, sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi pada sosialisasi ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu preparatory, kedua preparatory stage, yang kedua yaitu play stage, yang ketiga game stage, yang keempat generalis order. Pada tahap preparatory, di sini saya memiliki media pembelajaran yang bisa dilihat, yaitu tahap preparatory, yaitu di mana seorang anak masih belum mampu secara sempurna meniru gitu. Kemudian ada pun tujuan sosialisasi, yaitu ada 5. Yang pertama, menciptakan integrasi masyarakat, kemudian mencegah terjadinya perilaku menyimpang, mewariskan nilai dan norma pada generasi penerus, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari tujuan-tujuan ini, apakah teman-teman sudah memahami sosialisasi tersebut? Apakah sosialisasi tersebut sudah diterapkan dalam lingkungan teman-teman atau belum? Belum. Oke, tidak masalah. Kemudian saya akan kembali menjelaskan tentang bentuk-bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung, di mana secara face to face seperti yang saya lakukan ini. Kemudian secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan perantara, yaitu perantaranya kira-kira apa nih? Gawai, Media gadget, sosial. Oke, betul. Kemudian sosialisasi primer, yaitu sosialisasi pertama yang diterima individu. Kira-kira di lingkungan apakah individu ini menerima sosialisasi primer? Keluarga. Betul. Kemudian ada sosialisasi sekunder, merupakan sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah, bermain, lingkungan kerja, dan interaksi melalui media massa. Dan itu ada 6. Yaitu yang pertama biologis, yang kedua kebudayaan, yang ketiga ada geografis, kemudian yang keempat prenatal, kemudian yang kelima pengalaman atau experience, kemudian yang keenam yaitu ada kelompok.
Kelompok ini bisa diartikan di lingkungannya, kemudian di pengalaman berdasarkan dari dirinya sendiri. Prenatal itu yang faktor yang berhubungan dengan pemberian rangsang atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. Kemudian ada geografis berdasarkan lingkungan alamnya, kemudian ada budaya berdasarkan lingkungan budayanya, dan ada biologi berdasarkan kepribadian itu diturunkan berdasarkan gen. Kemudian dari 6 ini, apakah teman-teman dapat menganalisis yang mana saja yang sosialisasi dipengaruhi ya seutuhnya oleh lingkungan dan yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan? Prenatal tidak dipengaruhi lingkungan. Kalau Oke. kelompok dipengaruhi. Media sosialisasi ini, adakah yang ingin bertanya? Saya Apa? oh iya, maaf Bapak. Kan tadi sudah disebutkan berbagai bentuk media sosialisasi seperti keluarga, kemudian sekolah, kelompok bermain, kelompok kerja, dan juga yang terakhir media massa menjadi salah satu media untuk sosialisasi. Nah, mungkin yang tidak ada di sini adalah kelompok agama. Nah, kira-kira kenapa kelompok agama itu tidak termasuk ke dalam media sosialisasi, Pak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ica. Itu kenapa tidak dimasukkan ya, karena kelima media ini itu semuanya dimiliki oleh individu, sedangkan kelompok agama itu kita tahu bahwa masyarakat kita bermacam-macam, ada yang mereka memiliki agama dan ada yang mereka tidak memiliki agama gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ya, untuk tugasnya saya ingin kalian membuat narasi dari ini salah satu saja saya mengambil, yaitu ceritanya ini dibuatkan narasi tentang sosialisasi. Nama Roy, anaknya bernama Juliet. Waktu itu Juliet baru pulang sekolah dan ia akan pergi TPA. Sebelum pergi TPA, Juliet menghampiri bapaknya yang bernama Roy dan meminta uang. Seperti itu, padahal bapaknya sedang ngembengkel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akbar. yang tadi sudah memberikan narasi. Dari narasi tersebut kita dapat mengetahui jenis sosialisasi, yaitu sosialisasi keluarga, kemudian sosialisasi secara langsung, dan apa ya, dia memiliki rasa masih rasa satu keturunan dengan ayahnya, sehingga ketika dia ingin meminta uang kepada ayahnya, dia memerlukan hal tersebut. Sedangkan ketika ia meminjam kepada temannya, mungkin dia agak segan, dan hal tersebut dengan meminjam uang tersebut, kemungkinan dari si bapaknya tersebut menerangkan kepada anaknya bahwa kita tidak boleh meminjam uang kepada orang lain. Kemudian untuk tugas saya nanti kasih dikerjakan, yaitu mencari berita yang berkaitan dengan sosialisasi, dianalisis penyebab-penyebabnya, apakah nanti dia masuk ke sosialisasi yang tidak sempurna di keluarganya atau di temannya atau di sekolahnya, itu dicari beritanya. Oke, sebelumnya kita tarik kesimpulan dulu sebelum untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu kita tahu bahwa sosialisasi yaitu bentuk interaksi antar perorangan maupun kelompok di mana mereka diturunkan nilai dan norma itu sendiri agar individu diterima dengan sesuai harapan masyarakat. Begitu. Kemudian tadi Ica bertanya tentang kelompok agama yang tidak dimasukkan ke dalam media sosialisasi, ya karena dalam masyarakat saat ini yang bermacam-macam, heterogenitas itu serta homogenitas itu, mereka memiliki beragam kepentingan dan macam-macam, sehingga yang
dalam kelompok agama itu tidak dimasukkan ke dalam media sosialisasi itu dikarenakan ya beberapa ada yang memiliki, beberapa yang tidak, begitu. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kita bersama. Amin. Saya minta maaf sebelumnya bila saya ada salah kata maupun salah ucap ketika selama pembelajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.